Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan untuk materi terkait tentang data mining. Adapun materi ini berbobot 4 SKS dengan total estimasi atau perhitungan pemberian tugas 20%, kehadiran 20%, UTS 30, luas 30. Ini ada daftar pustaka yang bisa kita menjadikan referensi mata kuliah ini. Untuk secara umum, gambaran umum data mining ini terdiri dari asosiasi. Ada beberapa macam asosiasi yang terkait tentang ilmu di bidang data mining. Kalau dilihat dari gambar ini, data mining terdiri dari empat bagian besar yang warna kuning, lalu 3 bagian irisan besar luar lapis kedua. Untuk 4 irisan lapis pertama terdiri dari pattern propagation, matematika model, machine learning, dan database. Sedangkan untuk statistik, artificial intelligence dan informasi sistem merupakan lapisan kedua dari ilmu data mining. Jadi data mining ini cukup luas sekali kajiannya. Itu bisa merupakan kombinasi dari tiga bidang ilmu, yaitu statistik, artificial intelligence, dan disinformasi. Karena secara harfiahnya bahwa data ini berasal dari data, karena data ini banyak macamnya. Itu bisa berupa gambar, tulisan, video, angka, huruf, dan sebagainya. Lalu apa itu data mining? Ini dari pola. Kalau kita bicara tentang pola, artinya bentuk-bentuk dari data. Tadi seperti saya sebutkan bahwa banyak sekali ragamnya. Ada tulisan, teks, gambar, suara, angka, dan sebagainya. Namun data tersebut tidak sepele, implisit, tidak diketahui sebelumnya, dan untuk menghasilkan data yang berguna. Beberapa contoh implementasi data mining diantaranya adalah e-commerce, data saham, bioinformatika. Pertanyaan selanjutnya, kenapa data mining ada? Karena ketersediaan data yang sangat melimpah. Saat ini kita berada di era keterbukaan informasi, dan itu tentunya membuat kita sangat bebas sekali untuk memberikan informasi atau sekedar untuk bertukar informasi maupun dengan teman, sahabat, dan kawan sebagainya dengan beberapa media platform digital khususnya. Oleh karena itu, banyak sekali data-data yang ada di dunia maya ini yang memang itu dihasilkan dari data kita dan pada dasarnya kita secara sukarela atau tidak ada paksaan untuk mengirimkan data tersebut. Yang keduanya adalah kebutuhan informasi sebagai pengambil keputusan. Dengan semakin banyaknya informasi di internet atau dunia maya khususnya, ini menjadikan sebuah keputusan bisnis, solusi bisnis bagi sebuah perusahaan atau instansi atau kita sendiri sebagai manusia untuk bisa mengambil sebuah keputusan dari data-data yang kita peroleh, baik dari media cetak, elektronik, khususnya di internet. Selanjutnya adalah dunia dukungan infrastruktur di bidang teknologi informasi. Untuk saat ini nomor 3 itu sudah tidak kita harus bahas, karena memang saat ini infrastruktur untuk yang menunjang terkait tentang data mining ini sangatlah cepat sekali.
ada 11 bidang ilmu yang berkaitan dengan data mining. Pertama ada database, data warehousing, statistik, machine learning, informasi triple dan sebagainya. Namun tidak semuanya bidang-bidang ini sesuai dengan prodisis informasi. Ada yang memang beririsan dengan bidang-bidang ilmu lain. Misalnya contohnya ya machine learning misalnya. Ada beberapa kajian-kajian isi informasi yang memang ada irisan dengan machine learning dan ada irisan dengan teknik informatika. Jadi kalau dilihat dari kajian-kajian yang ilmu yang berkaitan dengan data mining banyak sekali. Tinggal kita bisa memilih dan memilah kira-kira kajian-kajian mana saja yang memang cocok sesuai dengan prodi yang kita geluti saat ini. Lalu teknik penggalian data ini terdiri dari 5, ada estimasi, prediksi, klasifikasi, klaster, dan asosiasi. Di mana setiap teknik penggalian data ini terdiri dari beberapa algoritma yang tentunya mempunyai keunikan, kekhasan, dan kelebihan masing-masing. Tergantung kita mau menggunakan algoritma yang mana gitu, dan ini haruslah sesuai dengan pola data yang akan kita olah tadi. Lalu tahapan utama data mining ada 4. Pertama adalah input, metode, output, dengan evaluasi. Dimana untuk input ini dihasilkan dari data yang memang belum berapi atau misalnya berserakan oleh kita diolah, dirapikan dan supaya bisa siap untuk diproses masuk ke tahap metode algoritma. Dimana dengan kesiapan data yang akan diolah tadi, ini akan mempermudah seorang analis data untuk mengolah data tersebut dengan algoritma yang kita tentunya pilih tadi. Tentunya dengan algoritma tadi akan menghasilkan beberapa pola yang dihasilkan dari algoritma, karena setiap algoritma mempunyai pola-pola tersendiri. Ini contohnya kalau kasus ini adalah menggunakan pola klasifikasi, dan hasilnya membentuk sebuah pohon keputusan. Lalu output dari data mining ini akan harus diuji coba apakah hasil pola yang dibuat oleh algoritma kita pilih ini bekerja dengan baik atau tidak dan sebagainya. Makanya kita harus ukur. Nah, kan di sini ada sistem pengukurannya, evaluasi, bisa menggunakan AUC, NMSE, ANOVA dan sebagainya. Lalu terakhir ini ada 10 algoritma penggalian data yang paling populer berdasarkan konferensi International Content Data Mining tahun 2006. Pertama ada C45 memperoleh 61 suara, Kamin 60 suara, SPM 58, a priori 52 dan sebagainya. Dan ini berdasarkan dari jumlah pemakai yang menggunakan algoritma tertentu sesuai dengan objek yang dikajinya. Mungkin saat pertemuan kali ini dicukupkan untuk algoritma data mining. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom pertanyaan pada saat kita masuk di kelas di kolom chatting di Ending. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.